warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu bapak yang hadir di majelis ini yang berbahagia, izinkan saya Anis Warihatin mencoba untuk belajar bersama ya, pada pagi hari ini yang sudah tertunda 1 bulan yang lalu karena memang ada situasi dan kondisi yang memang kita belum cocok dari jadwalnya. Tapi baiklah, untuk mempersingkat waktu karena jam 9 saya harus ada acara, harus keluar dari sini, ada acara lain. Mari waktu yang sebentar ini ada sekitar 1,5 jam, sudah termakan 10 menit, kita maksimalkan dengan baik. Nah, tapi begini Bapak Ibu, mestinya saya tadi itu butuh LCD karena saya ingin menampilkan angka-angka gitu ya. Dimana judul ini sebetulnya terinspirasi dari pengalaman saya selama ini, baik sebagai pendidik maupun sebagai perempuan yang punya aktivitas di masyarakat agak banyak gitu ya. Setelah anak-anak saya mentas semua, maka saya mengabdikan diri pada di masyarakat gitu, terutama pendampingan terhadap perempuan dan anak-anak gitu. Nah, judul ini terilhami dari pengalaman saya. Jadi judul yang benar itu sebetulnya mewujudkan keadilan hakiki perempuan dalam ranah keluarga dan masyarakat gitu ya. Apa sebetulnya yang mengilhami saya, yaitu pengalaman saya selama ini, di mana angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu masih sangat tinggi. Sangat tinggi, baik di ranah keluarga maupun di dunia kerja, di masyarakat, praktik-praktik budaya di masyarakat juga dalam situasi-situasi yang extraordinary. Sebagai contoh kemarin kasus pandemi. Nah, saya sebetulnya ingin menampilkan angka Bapak Ibu, tetapi ya tidak apa-apa, saya sampaikan saja secara lisan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bisa disimak dengan baik, dengan catatan Bapak Ibu tidak paping gitu ya. Paping itu penyakit manusia modern gitu, yang tidak bisa lepas dari gadget. Kondangan aja bawa HP, jamaah di masjid bawa HP, kajian bawa HP, mertamu bawa HP. Jadi tidak bisa terlepas dengan gadgetnya, sehingga apa yang terjadi di luaran, apa yang ada dihadapkan yang sesungguhnya harus membutuhkan perhatian serius, kadang-kadang harus berbagi dengan HP. Termasuk murid, mahasiswa itu memang sudah menjadi penyakit manusia modern. Jadi paping itu asik dengan gadgetnya di saat acara sedang berlangsung, baik itu khutbah, ceramah, pengajian, kajian, kuliah, bertamu maupun apapun itu. Ya, yang kedua itu nanti flexing, pamer. Jadi mulai di update status gitu, di update status. Jadi semuanya itu ada yang beli makanan mahal, cuma di-upload, cuma dipotret untuk diupload, nggak dimakan. Setelah itu dikasihkan temennya. Oh nggak kamu makan? Saya nggak begitu suka. Lu kok beli? Ben ngumumi supaya podor kanca-kancane. Ya begitulah Bu. Baik, kembali ke angka-angka ya. Mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang amanah, yang betul-betul berangkat untuk belajar bersama, karena man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan itu menuju surga. Karena al ilmu nurun fil qalbi ya. Ilmu itu cahaya hati. Mudah-mudahan hari ini nanti sepulang dari masjid ini kita memperoleh cahaya-cahaya. Cuman satu hal yang harus saya pastikan, bahwa yang tidak ada jaminan yang berbicara di depan itu lebih hebat dari mendengarkan tidak. Apalagi lebih solih gitu ya.
Kita semuanya adalah belajar bersama. Kita semua sedang berjuang untuk menjadi orang baik. Bahwa dalam perjuangan itu kadang-kadang masih ada hal yang perlu diperbaiki, itu karena al-insanu makhalil qata' wa nisyan, ya. Manusia itu tempatnya salah dan lupa itu. Tapi mari kita belajar bersama. Baik, Bapak Ibu, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Pandemi kemarin itu agak mereda, tapi bukan angkanya, laporannya itu mereda, sedikit menurun, tetapi sesungguhnya realitasnya itu semakin tinggi. Tapi karena apa? Tidak terdeteksi, tidak lapor, tidak berani, atau kondisi-kondisi lain yang memaksa kondisi kekerasan itu tidak terlaporkan. Nah, saya hanya akan bicara 2022 semester 1 itu terjadi kekerasan sebanyak 602. Dari 602 itu adalah 372 itu adalah perempuan dan 230 itu anak-anak. Nah, yang menarik lagi, kekerasan yang terjadi di semester 1 ini menurut jenis kelamin dan jenis kekerasan korban itu menarik, Bapak Ibu. Jadi ada untuk kekerasan fisik itu ada 100. Oke. Terima kasih. Kurang mendengar nggih? 176 itu kekerasan fisik, 184 itu kekerasan psikis, 30 penelantaran, lain-lain 2, eksploitasi 1, pelecehan seksual 65, pencabulan 121, dan perkosaan 23. Jadi total 602. Dan angka yang paling tinggi itu adalah berada di usia 26 sampai dengan 59 tahun pada kasus kekerasan fisik dan psikis. Jadi total 229. Ini tentu sesuatu yang patut kita cermati. Ini yang lapor ya Bapak Ibu, yang lapor. Yang tidak lapor atau yang tidak berani lapor karena intimidasi, karena posisi yang tidak berdaya, sehingga membiarkan dirinya nerimo. Dan dia terima itu sebagai takdir dan harus bersabar sampai dedel duel dan tidak karu-karuan. Nah, hari-hari saya itu sebetulnya banyak sibuk itu karena pendampingan ini. Kekerasan, terutama kekerasan dalam ranah rumah tangga dan kekerasan di ranah remaja gitu. Yang sebetulnya akar persoalannya itu bisa dicari. Jadi akar persoalannya itu bisa dicari. Apa sebetulnya akar persoalan itu, Bapak Ibu? Yang menjadi tema kita hari ini itu kita mencari akarnya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, perlu kita pahami bersama bahwa Bapak Ibu dan saya itu tanpa sadar itu hidup dalam tradisi budaya patriarki. Itu tradisi budaya yang menempatkan cara pandang, yang menempatkan laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Dan itu berlangsung diproduksi, disosialisasi, dan dilanggengkan di masyarakat, di keluarga, di sekolah maupun oleh negara. Contoh yang paling sederhana. Kita terlahir memang laki-laki dan perempuan. Tetapi laki-laki dan perempuan oleh Allah ini adalah sama-sama sebagai subjek atau sebagai pelaku yang memiliki kedudukan setara di hadapan Allah. Yang inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwanya, bukan jenis kelaminnya, bukan posisinya, bukan hartanya, bukan pendidikannya, bukan kegantengan dan kecantikannya, dan juga bukan kekuatannya. Tetapi sejauh mana kita
berlomba-lomba mewujudkan maslahah bagi kehidupan. Cuman dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menutup mata bahwa adanya pembagian peran. Dan pembagian peran itu nanti sering terjadi relasi kuasa. Relasi kuasa itu ada yang lemah, ada yang kuat. Ya, biasanya yang kuat itu menindas yang lemah. Dalam struktur apapun misalnya, di sekolah, di lembaga, misalnya di yang paling sederhana di kelurahan misalnya, atau lembaga yang paling kecil, nanti ada ayah, ada ibu, ada anak, ada pembantu rumah tangga, ada sopir, kan begitu. Nah biasanya kalau di sekolah misalnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, ada guru, ada karyawan, dan ada karyawan cleaning service-nya, penjaga sekolah, satpam. Padahal di mata Allah semuanya itu adalah subjek yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah itu adalah takwanya, bukan posisinya. Cuman seringkali biasanya yang lemah itu kan ditindas oleh yang kuat, yuk terus manut gitu. Kadang-kadang kemanutan itu tidak berdasarkan rasional karena biasanya takut atau seperti apa itu. Ya kasus yang terjadi ya secara struktural yang kasus polisi heboh itu, pembunuhan yang melibatkan sekian puluh bahkan banyak sekali polisi yang harus dipecat dengan tidak hormat karena mengikuti perintah atasan. Begitu juga dalam ranah keluarga. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebetulnya Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu ajaran yang adil. Nah, celakanya tafsir Islam yang adil itu ditafsirkan dengan cara pandang yang bias gender ya istilahnya, yang menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Ya karena berangkat dari cara pandang budaya yang memandang perempuan lebih rendah, konco wingking, kemudian swarga nunut neraka katut, kemudian ridho surga istri itu tergantung ridho suami, sehingga harus taat membantu kita, rela harus dipoligami dan harus menyandang kodrat dirinya sebagai perempuan, tetapi juga harus mengalami beban berlebih di dalam rumah tangga, sehingga kemudian keluarga sakinah mawaddah warohmah itu tidak cukup, masih ada lanjutnya. Sakinah mawaddah warohmah wa mbah wa isasah wa ngepel wa momong wa jemput wa ngeterke wa mengaku. Iya. Jadi kadang-kadang tafsir agama itu memposisikan perempuan pada posisi yang rentan dan biasnya kepada anak-anak. Coba Bapak Ibu, mari kita berbagi pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kita mungkin sebagai ibu-ibu tidak sadar itu. Bapak-bapak juga mungkin karena tidak sadar juga. Saya pengalaman yang terdekat saya itu tidak usah jauh-jauh lah. Mak saya, ibu saya dan mertua dan bapak ibu mertua saya sama-sama, dua-duanya sama. Dosen SD. Sama dosen SD, guru ya PNS. Berangkat bareng, pulang juga sama jamnya tetapi yang satu itu berojol 7 yang satu enggak. Jadi saya anak pertama, adik saya 6, tidak ada 1. Suami saya itu anak kedua dari 7 bersaudara. Coba Bapak Ibu, gajinya sama, pekerjaannya di sekolah sama. Tetapi siapa yang bangun lebih duluan? Ibu. 3:30 itu sudah mulai sambil-sambil gendong, gandeng, ngeliwat, kemudian sholat aja ngantek karena selak nangis gitu. Terus bapak-bapak bangun, ngewangi ngomong, itu saya perhatikan.
Engko terus dikek ibuke gitu. Nggih mboten, Bu? Nah, nggih. Itu. Terus saja. Kemudian sampai pada urusan dapur itu hampir semua dikerjakan oleh perempuan. Tapi mudah-mudahan bapak-bapak enggak lah. Kalau ada bapak-bapak yang ikut isa-isa ngeliwat ngerajang brambang itu juara, tak acungi jempol papat. Jempolnya ming papat soalnya. Kalau ada saya respect. Nah, resik-resik dan seterusnya sampai memandikan anak, dulang dan seterusnya itu biasanya monggo Bapak Ibu yang masih ada di luar silahkan masuk. Jadi itu yang membuat perempuan beban berlebih. Itu baru berangkat ya Bu ya. Gegeran itu bertujuh ya Ibu selak berangkat. Jadi akhirnya kan jadi perempuan jadi sedikit apa ya cerewet. Nah ini itu gitu ya. Terus sekarang pulang kerja, apa yang dilakukan bapak-bapak? Langsung pulang biasanya istirahat. Tapi ibu-ibu mampir neng pasar, belanja gitu, mulai ngentasi jemuran, kemudian isa-isa tadi pagi belum sempat bersarapan itu sak gunung gitu ya. Kemudian menyiapkan makan untuk nanti malam dan terus pekerjaan itu tidak akan habis-habisnya. Inilah yang disebut dengan beban berlebih. Kenapa? Ibu-ibu menjalannya dengan senang hati gitu. Dengan penuh rasa syukur. Meng kadang-kadang nek wis kesel kae njuk kakean sambat gitu. Tapi biasanya tidak. Karena apa? Sudah dipatri di sini. Ya itulah kodrat perempuan. Sumur, dapur, kasur. Di sumur mbah-mbah, di dapur masak, di kasur membersihkan tempat tidur. Nah, disinilah Bapak Ibu, kadang-kadang salah kaprah memahami kodrat. Kodrat itu kan sesuatu yang given, sesuatu yang takdir dan tidak bisa dirubah dan dipertukarkan. Apa Bapak Ibu yang kodrat? Yang kodrat itu yang melahirkan, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, itu kodrat. Coba bapak-bapak bisa nggak menggantikan? Pun ibu-ibu yang hamil aku yang melahirkan ya Dek. Gitu. Ya nggak bisa. Ya engko sing melahirkan sing hamil ibu, engko aku sing nyusoni ya mboten saged. Malah susokke sapi kok. Judule mawon denko gitu. Napa susu-susu yang lainnya. Tapi kan janjane sapi. Susokke sapi gitu. Nah itu. Jadi kalau urusan dapur, urusan masak, urusan rumah tangga itu bisa berbagi tidak Pak? Bisa dipertukarkan enggak? Ya bisa. Bapak-bapak punya keunggulan nafkah. Tapi kalau ibu-ibu juga membantu, kadang-kadang enggak kelihatan. Membantu untuk juga mencari tambahan penghasilan, itu juga harus diperhitungkan. Artinya diewangi golek sumber penghasilan, bapak-bapak juga harus ikut membantu dalam kehidupan urusan kerumah tanggaan. Lah biasa yang terjadi itu tidak. Mari berbagi pengalaman Bapak Ibu. Tetangga saya itu ada loh yang tiba-tiba saja karena kecolongan. Sang suami itu berangkat dari keluarga patriarki garis keras. Garis keras itu yang pokoknya laki-laki itu pantang dijajah oleh istri. Wah, rauleh, apalagi kok nganti ngumbai, ngucek pakaian perempuan, apalagi yang celana dalam. Itu penghinaan yang luar biasa. Itu patriarki garis keras Pak. Nek garis lunak ya enggak lah, isih ger ngewang-ewangi raketang ya. Kemudian ibu yang mencuci, bapak yang menjemur gitu ya, membantu setrika, itu sudah bagus. Itu garis lunak. Ada lagi yang garis lucu. Patriarki garis lucu, nek mood ngewangi, nek kelegan ngewangi, nek ra kelegan tidak. Coba Bapak Ibu. Nek kelegan mula wah wis tak karu-karuan niku, apa-apa ditandangi seneng gitu Bu. Seneng to nek bareng-bareng masak dikancani wis romantis pokoknya. Nah, ternyata pas berkunjung ke rumah anaknya di Jogja itu, ya dengan menantunya, anaknya itu laki-laki.
Didapatinya lah pagi-pagi buta anak laki-lakinya mencuci pakaian. Marah besar. Si menantu dimarah-marah yang luar biasa. Kamu sudah merendahkan anak. Tak sekolah ke, tak pinter ke, tak jadikan orang sampai punya penghasilan itu untuk kamu. Tapi kok kamu memperbudak? Itu sampai karena istrinya nggak siap gitu. Itu terus lari ke rumah saya, nangis-nangis. Tapi si suami itu sadar bahwa bapaknya itu garis keras. Dan dia lupa gitu loh. Lupa. Jadi apa Bapak Ibu? Ora oleh nyuci, nek mangan ya diladekke. Kudu didewekke antara bapak. Jadi karena dia juga seperti itu dulu di rumahnya. Jadi begitu masak, diambilkan dulu untuk bapak ini. Kemudian terus yang liane-liane untuk bersama. Ya baik sih. Nek bapak juga membantu, seimbang lah, saling begitu. Persoalannya itu, cara pandang yang seperti itu sering membuat perempuan menjadi rentan. Apalagi aku kan kepala rumah tangga yang kemudian dituntut adalah ketaatan buta mengikuti apa yang menjadi kehendak suami. Tidak boleh kerja, yora kerja. Apapun dicukup-cukupke. Nah, persoalannya Bu, ketika dia tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak dan keinginan ya Bu, suaminya, maka dia akan boikot dengan tidak memberi uang belanja atau memberi uang belanja sedikit. Sehingga itu berpotensi konflik. Dan celakanya lagi kemudian, yo nek kamu gak gelem ngladeni ya saya cari orang lain. Jangan salahkan. Dan ketika terjadi seperti itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terima. Karena apa ya? Dia tidak punya bargaining position yang baik, tidak punya posisi tawar yang baik karena hidupnya selalu bergantung kepada suaminya dan suaminya menggunakan kekuasaan dan dilegitimasi dengan dalil agama untuk menelantarkan, untuk mengintimidasi, bahkan untuk memojokkan perempuan. Nah, berikutnya Bapak Ibu, yang lebih keras lagi itu kan ketika kita berbicara tentang pengalaman biologis perempuan. Ini nih ditampilkan bagus ini. Ini enggak ada tampilannya, saya. Bapak Ibu, pengalaman biologis perempuan itu penting dan sering terabaikan. Karena apa? Karena yang mengalami, yang merasakan hanya ibu-ibu. Dan bapak-bapak belas orang ngerti. Coba Bapak Ibu, coba dilihat dari unsurnya. Nun sewu, ini agak sedikit sensitif. Unsurnya, unsur biologis bapak-bapak dan ibu-ibu itu 2:5. Kalau bapak-bapak itu kan hanya 2. Dan fungsinya hanya untuk membuahi dalam konteks reproduksi loh Pak. Gimana? Bapak-bapak itu hanya 2 itu hanya untuk membuahi. Dampaknya itu hanya enak dan enak banget. Ya nyon maaf, ya ada yang belum nikah belum. Semuanya sudah. Ini serius Bapak. Tapi ibu-ibu coba, organnya itu 5 loh Bu. Mulai dari apa Bu? Vagina, indeng telur, sel telur, rahim, dan kelenjar mamai. Mama, kelenjar mama menyusui. Dan kelima-limanya itu lebih banyak sakit apa enak Bu? Enak loh Bu, nek sakit masa di bulan baleni ngantek 7 loh. Nek bapak niku sunat sepisan kapok toh. Nah ibu-ibu 7 bulan baleni. Bapak Ibu, menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, sakit mboten? Sakit mboten Bu? Luar biasa. Ikut merasakan sakitnya enggak? Belas. Nah wong mboten ngalami kok. Nek bapak-bapak kan enggak. Satu tindakan bapak-bapak, dampaknya, loh, kan itu menitan toh Pak.
Ya hubungan seksual itu kan menitan. Tetapi dampaknya bagi ibu-ibu, bagi perempuan itu bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan. Lah gitu. Ngidam niku ngantek ngidam mamben nih. Ngidam mamben neng tempat tidur terus keluar gitu, wah semaput ya toh, nggak bisa makan terus itu berbulan-bulan, minimalnya 3 bulan lah. Kemudian hamil dengan berat, melahirkan toh nyawa. Kemudian pertama kali menyusui itu sampai berdarah-darah loh Bu. Menyusui pertama loh Bapak Ibu. Itu karena asinya belum keluar, anaknya selak, kepengen nyusu gitu ya. Ini belum adaptasi, Masya Allah itu sampai berdarah-darah, sampai trauma itu sakitnya itu sampai diubun-ubun. Kemudian nifas pendarahan berminggu-minggu. Kadang-kadang menggumbal-gumbal, ketepok. Nanti mboten Bu jenengan ngoten. Lah nggih. Ngrasake mboten jenengan Pak? Mboten blas. Ngoten niku nek bengi anaknya nangis, bapak ya. Lah aku ki tangi ngopo? Wong aku ora duwe ASI. Ya percuma toh. Wong nek nangis bayiku paling nek dikasih ASI kan yo meneng. Ya itu alasan untuk tidak ikut bangun. Wis sewengi ra iso turu ngurusi ganti popok lah, nangis lah gitu ya. Masih ngurusi kehidupan. Dan ini kadang-kadang Bapak Ibu minimal bapak-bapak itu ya peduli, minimal mengurangi rasa sakitnya. Apa mengurangi rasa sakitnya? Pun dirembuk dewi pun. Nek urusan bapak kali ibu. Apalagi perempuan yang sudah mengalami menopause. Nek bapak-bapak lah mboten menopause. Oh teman saya 72 tahun itu punya anak bayi kok. Lah gitu. Artinya kebutuhan itu masih terus ada, gitu Pak. Nek ibu-ibu kalau sudah menopause dan anak mboten ya. Ini kondisi vagina mulai mengering toh. Hubungan seksual relatif kadang-kadang sakit bagi perempuan. Lah itu harus dirembuk gitu loh. Kan ada caranya gitu. WA saya Bu. WA ya. Kula ajari mangke. Loh, penting nggih mboten Pak? Ya supaya harmonis gitu. Neng Bapak juga harus tahu gitu loh. Bahwa itu kalau tidak hati-hati bisa menimbulkan masalah besar. Makanya ibu-ibu juga harus paham itu. Makanya yang terjadi apa? Banyak sekali kakek-kakek yang melakukan pencabulan terhadap anak-anak. Karena kalau sama yang remaja nggak berani, tendang gitu aja sudah ngelangsar, tubuhnya sudah kurang stabil. Tetapi kebutuhan masih ada. Ya itulah naluri itu seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita bangun kesalingan itu. Jadi mewujudkan keadilan hakiki perempuan itu, yang pertama dalam ranah sosial, perempuan tidak mengalami peminggiran dan tidak mengalami beban berlebih di dalam keluarga. Harus ada kesalingan. Harus diikutkan dalam pertimbangan dalam mengambil keputusan. Coba di masjid ini kalau daftar penceramah yang laki-laki perempuan gitu ada enggak ya seimbang itu? Minimal proporsional lah. 40, 60 ya nggak apa-apa, 30, 70 ya nggak apa-apa, tapi ada masjid yang sama sekali, baik itu kajian Ahad pagi, ceramah, khutbah mboten ya, ceramah subuh kalau puasa itu ya, jelang puasa itu, semuanya laki-laki. Nanti hadis yang dikeluarkan itu ciri-ciri perempuan solihah. Neng enggak ada perempuan laki-laki, tidak ada rumusan laki-laki soleh. Nonton mboten Pak? Mboten nonton tau? Nek kula tak gawe dhewe untuk tandingan kok. Lah kita Bu, yang dikeluarkan nanti perempuan solihah adalah kalau dipandang suaminya menyenangkan, kalau ditinggal menjaga kesucian, kalau suaminya nggak ada di rumah bisa menjaga harta. Apa tandingannya?
laki-laki yang soleh itu adalah satu yang mampu membuat istrinya tersenyum. Dan gitu Pak, belanjanya dicukupi, perlakukan dengan lembut, kan gitu. Loh, seandainya ada loh, kan ini tandingannya Pak. Perempuan soleha adalah yang kalau dipandang suaminya menyenangkan. Laki-laki soleh adalah yang mampu membuat istrinya tersenyum dan senang. Ini loh Bu, budget gue skincare. Ini loh Bu, budget untuk jalan-jalan raketang neng Sanmor neng Yosidik wae. Ini loh Bu, ada kelebihan. Ini loh Bu, dibantu pekerjaannya, diringankan bebannya, itu sudah luar biasa. Yang kedua, laki-laki soleh adalah yang menjaga kehormatannya di luar. Cuman bapak-bapak itu kalau lihat anak kecil ingat anaknya di rumah, tapi kalau lihat perempuan cantik lupa istri di rumah. Buatan Pak Gojek lho Pak. Gojek nek nggih alhamdulillah itu wajar. Yang tidak wajar itu kalau kemudian ditindaklanjuti yang membuat perkara gitu, sehingga terjadi KDRT seperti yang sekarang lagi rame. Lagi. Yang ketiga, kalau perempuan solehah adalah yang menjaga harta istrinya, maka laki-laki soleh adalah yang cukup punya harta supaya bisa dijaga istrinya. Setuju mboten Bu? Niki hadisnya palsu. Niki wong ping tandingan kula ya Pak, tidak ada hadisnya, tetapi itu adalah narasi tandingan supaya tidak hanya perempuan saja yang dituntut untuk menjadi wanita soleh, tetapi bapak-bapak juga harus soleh gitu. Nah Bapak Ibu, kalau kemudian tafsirnya kemudian banyak memberatkan perempuan, karena memang bisa difahami sejak zaman Rasulullah ketika Al-Quran itu turun, itu kondisi masyarakat Arab memang menistakan perempuan. Jadi ada dulu yang Bapak Ibu mungkin sudah mendengar, kalau lahir anak perempuan dikubur hidup-hidup gitu. Terus kawin anak itu biasa, masih kecil-kecil. Ada perkawinan sighar, itu bapak sama bapak, ini ada dua orang, bapak punya anak perempuan, ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuanku dinikahi ini, anak perempuannya ini dinikahi ini. Itu masih anak-anak dan tanpa mahar. Itu tradisi kawin sighar di masa jahiliyah Arab. Kemudian dihadiahkan sebagai jaminan, kemudian jaminan utang itu bahkan bisa diwariskan. Kemudian apalagi kalau sudah sampai ke perbudakan, itu naudzubillah min dzalik, boleh dipukul, main pukul karena dia paling kuasa. Tradisi pukul-pukulan itu biasa. Kemudian dipoligami tanpa batas. Kemudian dicerai dan dirujuk berkali-kali, cerai terus dibaleni meneh, cerai meneh, baleni meneh, dolanan itu. Nah, yang terakhir itu ya hanya dipandang sebagai makhluk fisik yang dijadikan sebagai alat pemuas nafsu. Lah kondisi-kondisi yang seperti itu yang oleh Al-Quran kemudian diantisipasi, diluruskan berangsur-angsur. Cuman tafsirnya itu kemudian tidak kemudian netral, sedikit banyak dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat Arab yang bias gender, ditambah ketika hadir di Indonesia kebetulan masyarakat Jawa khususnya itu juga sedikit menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Swarga nunut neraka katut, bukan setara itu. Bahwa harus memang suami itu arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tetapi berikutnya ketika laki-laki sebagai pemimpin perempuan, yang muncul kemudian adalah bukan tuntutan istri untuk taat, tetapi juga disertai tanggung jawab terhadap istri. Jadi pemimpin yang tanggung jawab, istri yang
taat, kan begitu. Tapi kadang-kadang yang muncul itu kan tidak begitu. Ketaatan suami itu tanggung jawab suami itu tenggelam oleh tuntutan terhadap perempuan yang harus taat. Kalau kamu tidak taat maka tidak dapat surga. Kalau saya tidak diizinkan poligami, maka kamu tidak akan dapat surga. Karena Rasulullah itu katanya sunnah Rasul, dan Rasulullah itu tidak izin kepada istrinya kalau berpoligami. Lah wong izinnya aja sama Allah, yang perintah aja Allah. Salah satu istri Rasulullah yang budak itu, Juwairiyah itu yang berkulit hitam, itu kan juga perintahnya Allah, yang perintah langsung. Termasuk yang menikahi istrinya Zaid itu, mantan istrinya Zaid, siapa namanya? Lupa saya. Itu juga perintahnya Allah. Nah, begitulah Bapak Ibu, supaya nanti ada dialog gitu ya. Maka menciptakan keadilan hakiki perempuan itu ketika dua hal. Pengalaman sosialnya tidak terpinggirkan, tidak diberi beban berlebih, peduli, tanggap, care, itu diakomodir. Dan yang kedua adalah pengalaman biologis perempuan diperhatikan. Ketika istri sedang menstruasi, ketika istri sedang hamil, wes gembol, gandeng, gendong, gitu. Wonten lho Bu, ngoten niku. Kula nyawan niku ngelus dodo kula. Masya Allah, iki ning ndi gitu. Jadi pengalaman biologis perempuan itu diperhatikan ketika istri sedang melahirkan, istri sedang hamil. Ini malah tidak, ada istrinya hamil tua, suaminya cari sponsor lain gitu. Itu juga ada, tapi insya Allah Bapak-bapak di sini enggak. Tapi setidaknya apa yang menjadi kajian pagi hari ini adalah untuk bekal kita mewujudkan keadilan hakiki perempuan itu dengan meniadakan pengalaman sosial yang terpinggirkan, beban berlebih, termarginalkan, terstereotip. Ya wis meneng wae pancen wong wedok iki jan matre. Wong wedok iki jan cerewet. Wong wedok iki jan itu stereotip itu. Gitu. Kemudian pengalaman biologisnya itu terkurangi rasa sakitnya karena semua yang terjadi pada organ reproduksi perempuan itu sakit. Maka di sekolah-sekolah itu sekarang sudah mulai ada layanan terhadap perempuan dalam konteks menstruasi. Biasanya anak-anak itu kan mager, malas gerak sakit. Sehingga yang terjadi ketika menstruasi itu sakit, pucat, gembrobos, nguling-nguling gitu. Kalau tidak disediakan, maka di sekolah itu ada sediakan UKS khusus untuk perempuan, kemudian obat feminat gitu ya. Misalnya kemudian disediakan pembalut, kemudian disediakan dokter rujukan untuk ditangani lebih lanjut. Jadi harus ada peduli. Karena kalau tidak ya bebannya akan menjadi berlebih. Karena ibu-ibu terus terang menstruasi itu mempengaruhi kejiwaan. Kadang-kadang ya emosinya itu up and down karena kondisi badannya yang tidak enak. Dan itu hanya perempuan dan hanya perempuan yang merasakan. Nah, bapak-bapak enggak. Karena organ reproduksi bapak-bapak itu fungsinya hanya dua. Sakit dan enak dan enak banget. Dan hanya untuk membuahi. Dah, selainnya enggak ada. Itu yang perlu dipertimbangkan, nggih, Bapak Ibu. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kadang-kadang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran yang sifatnya teknis, yang sebetulnya merespon kondisi masyarakat Arab pada waktu itu, kadang-kadang dihilangkan konteksnya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sekarang ini yang menuntut ketaatan mutlak. Bahkan kemudian menggunakan ayat untuk mengesahkan atau melegitimasi seorang suami untuk memukul istrinya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya ayat-ayat yang menunjukkan kesetaraan, yang dua-duanya adalah sebetulnya subjek
sama-sama khalifatullah fil ard yang memegang tanggung jawab untuk memunculkan kemaslahatan sebaik-baik umat. Itu banyak misalnya. Jadi, perempuan dan laki-laki itu adalah kedua-duanya itu dua-duanya itu subjek dan mulia di sisi Allah berdasarkan takwanya, bukan jenis kelaminnya, kedudukan atau kekuatannya. Surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, yang paling berkontribusi terhadap kemaslahatan di sekelilingnya. Kemudian status perempuan dan laki-laki itu ya manusia yang berasal dari bahan yang sama. Surat Al-Mu'minun, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan seterusnya. Kemudian jadi nutfah, nutfah itu sebenarnya dari mudghah, mudghah itu kemudian jadi alaqah, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian disempurnakan bentuknya itu menjadi manusia seperti itu. Jadi tidak ada perempuan manusia yang lahir dari selain proses yang disebutkan di dalam Al-Quran. Gitu Bapak Ibu. Ada enggak sosok manusia yang lahir dari tulang rusuk laki-laki, ada enggak? Meletek dari tulang rusuknya, enggak ada. Nah, seringkali itu adalah hanya beberapa hadis yang lemah yang ditafsiri dan kemudian diakui untuk melemahkan perempuan. Kemudian dari sisi nilai Bapak Ibu, perempuan dan laki-laki itu sama-sama hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-Dzariyat ayat 56. Semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu hanya untuk mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada jabatan, bukan untuk mengabdi kepada suami, bukan mengabdi kepada pekerjaan, bukan mengabdi kepada majikan. Kalau mengabdi kepada pekerjaan dalam rangka mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada suami dalam rangka mengabdi kepada Allah, tapi tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan kepada Allah. Jadi nek jenengan disuruh merusak CCTV, ya cok ampun urun. Nek jenenge relasi kuasa, kekuatan kekuasaannya begitu, pilihane kamu kalau nggak mau tak poligami, milih tak cerai. Atau kalau kerja enggak, badan sakit-sakitan, sudah tua lah, terus akhirnya ya menerima toh. Atau yang itu tadi yang jelas-jelas melanggar maksiat kepada Allah itu, rusak CCTV, hilangkan barang bukti itu karena takut. Nah, jadi itu Bapak Ibu. Nah, dari yang keempat itulah dari sisi peran laki-laki dan perempuan mukmin adalah sebagai penolong atau penjaga satu sama lain berdasarkan surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi pelindung satu dengan yang lain. Jadi Quran itu indah. Kadang-kadang dilukiskan seperti pakaian yang memantaskan satu dengan yang lain, yang membuat yang memakai menjadi terhormat, menjadi kelihatan lebih indah, kan begitu? Melindungi dari panas dan hujan. Nek adem ya iso menghangatkan, nek panas ya iso terlindungi dari panas, kan begitu? Pakai masker, pakai payung dan pakai baju yang pelindung panas, pakai topi misalnya begitu. Itulah Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sesungguhnya memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesetaraan itu, baik di ranah publik maupun di ranah keluarga. Dan sesuatu itu akan menjadi adil jika ukurannya jangan hanya laki-laki. Adil bagi laki-laki juga adil bagi perempuan. Adil bagi laki-laki, adil bagi perempuan, juga adil bagi anak-anak. Adil bagi laki-laki, adil bagi perempuan, juga adil kepada orang yang penyandang disabilitas. Karena yang hidup di dunia ini ukurannya kan tidak semuanya kuat semua.
Ada mereka yang memang dilahirkan dalam kondisi yang berbeda. Coba kalau yang penyandang disabilitas bisa nggak sampai di ruangan ini? Halo Bapak, bisa nggak? Ada nggak jalan kursi roda menuju ke sini? Tidak ada kan? Nah, itu artinya pertimbangan pengambilan keputusan gedung ini belum memenuhi keadilan yang hakiki, karena tidak mempertimbangkan yang pertama disabilitas, yang kedua laki-laki atau perempuan yang sama-sama memiliki keterbatasan fisik, misalnya jompo, misalnya stroke, misalnya, tapi ingin ngaji ning lantai atas dan nggak bisa akses, kan begitu. Nah, makanya sekarang Bapak Ibu, negara sudah mulai sadar, di tempat-tempat tertentu sudah ada keberpihakan terhadap kelompok difabel. Bapak Ibu lihat kalau di berita itu sudah ada yang begini-begini. Itu artinya orang yang tunarungu bisa mengakses berita melalui bahasa isyarat. Gitu. Di tempat-tempat tertentu yang ruang publik difasilitasi tempat untuk kursi roda bisa naik. Di tempat-tempat umum juga diberi sudut untuk anak-anak. Itu ya setengah mati loh Bapak Ibu. Dulu pernah saya tuh ngurus SIM gitu ya, antri lama, anaknya gendong karo gembol gitu ya, bapaknya kerja. Itu nggak ada ruangan untuk anak-anak. Sekarang sudah ada tuh, bagus tuh, ada buku, ada mainan. Itu orang tua antri di sini, anak-anak bermain di ruang Kemenag, di balai kota, kemudian di tempat-tempat tertentu sudah ada. Nah, juga ibu-ibu ada ruang laktasi, ruang menyusui, sudah bagus. Nah, tinggal bapak-bapak bagaimana juga memfasilitasi ibu-ibu di rumah. Gitu. Nah, jadi adil hakiki bagi perempuan itu ya perempuan menerima maslahat dan sekaligus menikmatinya. Dan dia terhindar dari mafsadat dan terlindungi dampak buruknya. Jangan nanti seperti lilin, rela hancur demi penerangan. Ada nggak Bapak Ibu yang berfalsafah gitu, ngontek bapak belur, neng nek sabar ya ora apa-apa gitu, neng sing nyawang ora tegel. Iya loh, ibu saya itu kuat luar biasa, masya Allah. Masya Allah, itu jalan terjun naik turun itu jalan kaki loh. Saya kadang-kadang itu pulang bantu ngirim neng sawah, pekerja-pekerja di sawah itu. Lah anak-anak sudah pada sekolah di Jogja, ibu sendiri. Terus saya membayangkan seperti Khadijah ketika mengirim Rasulullah di Gua Hira. Tetapi ya kesabarannya tuh yang luar biasa itu membuat Allah dan malaikat begitu hormat. Ibu saya itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Yang luar biasa itu kematiannya. Jadi kematiannya ibu saya itu. Maka saya terinspirasi oleh ibu saya itu begitu. Habis buka puasa, sholat, terus ngaji. 2 menit kemudian Allahu Akbar, selesai, dan cuma itu Pak, ya segitu aja. Jadi malaikat itu begitu halus menyapa dia. Tapi terus pertanyaan saya, kuat orang gitu. Nah, kalau perempuan yang sabar baik, kalau yang tidak sabar itu nanti terjadi konflik dan ujungnya kekerasan. Kalau sudah kekerasan maka yang terjadi adalah ya kerugian fisik, mental, psikis. Udah sama-sama diajak bekerja, sama-sama membina keluarga, sama-sama berniat mewujudkan sakinah mawaddah warahmah, tetapi main pukul-pukulan, tetapi nah seperti itu. Sehingga dia tidak terlindungi, dia terhindar dari kemafsadatan, tapi juga terlindungi oleh dampak yang mungkin diakibatkan oleh
kemafsadatan itu, misalnya perempuan itu kan punya potensi yang kalau tidak mampu merawat organ reproduksi dengan baik, Bapak Ibu, kanker rahim itu menduduki peringkat pertama kematian perempuan. Kalau dulu itu adalah kasus ibu yang melahirkan ya. Tapi sekarang ibu melahirkan sudah baik. Tetapi penyakit kanker rahim itu menduduki nomor 1. Apa akibatnya? Ya, banyak anak-anak yang terlantar, banyak anak-anak yang tidak mendapat pendidikan dengan baik karena ibunya harus, apa sebabnya? Boleh jadi karena satu, menikah muda, yang kedua perilaku seksual yang tidak sehat, yang ketiga perawatan yang tidak higienis karena gak kober dan tidak terfasilitasi dengan baik gitu. Nah, maka dengan peduli itu berarti dia terlindungi dari kemungkinan mafsadat yang ditimbulkan oleh resiko atas kondisi fisiknya itu. Seperti itu. Yang bisa kita lakukan yaitu tadi Bapak Ibu, mari kita mulai ubah cara berpikir kita untuk kesalingan, lebih peduli, lebih care. Yang kedua, mempertahankan spirit keadilan Islam bareng-bareng dan saling. Tidak ada yang menjadi subjek dan yang satu menjadi objek, tapi dua-duanya menjadi subjek yang saling bekerja sama memunculkan kemaslahatan dengan saling membangun relasi yang adil dan setara. Kemudian mempopulerkan ayat-ayat dan tafsir yang ramah anak-anak dan laki-laki. Bagaimana misalnya hadis Rasulullah menjelang wafat itu, perempuan, lindungi perempuan. Iya, laki-laki yang baik itu yang tidak melakukan kasar terhadap perempuan begitu. Kemudian ada hadis dari Rasulullah tidak pernah mencontohkan itu gitu. Kemudian bagi perempuan, Bapak Ibu, ibu-ibu, kakak-kakak itu, tolong putra-putranya, putri-putrinya jangan tergiring oleh cara pandang bias gender yang hanya memandang perempuan dari segi fisik. Menyiapkan jati diri perempuan itu aja meningkatkan skincare fisiknya saja, tetapi juga dia harus tampil sebagai makhluk intelektual dan juga makhluk spiritual. Orang-orang hebat yang lahir, yang mampu memberi pengaruh pada kehidupan itu berasal dari ibu-ibu yang luar biasa. Nggih mboten Bapak Ibu? Contohnya misalnya Pak Jokowi gitu misalnya, mampu lahir sebagai presiden. Itu nek ra ibunya hebat bisa enggak? Tidak. Di samping bapaknya juga hebat gitu loh, sama-sama hebat gitu. Jadi ojo meng setiap hari ki okeh-okeh los-los pipi, los-los awak. Ning ya dilus otaknya, kemampuan intelektualnya harus cerdas, keterampilan dan kemandiriannya juga harus diasah supaya tidak banyak bergantung kepada lian, terutama kepada laki-laki. Dia harus mandiri, siap menikah dengan segala risikonya. Apa? Di tengah jalan suaminya boleh jadi di PHK, nggih betul Pak? Di tengah jalan boleh jadi suaminya sakit, di tengah jalan boleh jadi suaminya meninggal, di tengah jalan boleh jadi suaminya meninggalkan dirinya dengan 3 anak makprung. Itu yang sering saya, ya itu Bapak Ibu. Makanya ya wes anak-anaknya dikai wumplung, ditaruh di pinggir jalan, ngemis bareng gitu kan sedih. Tapi ibu-ibu yang mandiri dan bermartabat tidak seperti itu. Pulang sekolah pernah loh Bapak Ibu, ada anak pakai seragam gitu jual koran, terus dikasih uang gitu. Tetangga saya yang cerita dikasih uang. Oh tidak Pak, saya jualan, saya tidak mengemis. Kalau Bapak ngambil, sini dek, sini dek. Ada yang ngamen apa itu? Sini loh diparingi sama Bapak. Jadi Bapak yang ngasih itu dia nggak mau nerima. Yang ngasih itu diundang ke temennya yang pengemis memang.
Saya tidak mengemis, Pak, saya jualan. Saya diajari ibu saya untuk tidak menerima sesuatu yang tidak hasil keringatnya. Itu pendidikan martabat yang luar biasa. Itu. Kemudian yang selanjutnya ya peduli dengan kasus-kasus kekerasan perempuan, isu-isu perempuan itu peduli mulai dari pencegahan, penanganan dan pemulihan. Karena kalau kasus-kasus pelecehan, pencabulan, pemerkosaan itu tidak selesai hanya persoalannya diselesaikan, tapi traumanya dan perlindungannya terhadap si korban nek ketemu isih koplok trauma loh. Belum lagi kalau ingat itu terus ndredeg gitu. Itu harus juga ditangani lah, ibu-ibu harus peduli terhadap itu. Jadi bukan hanya semata-mata urusan perempuan, tapi juga bapak-bapak juga harus peduli dan cepat. Minimal apa? Perspektifnya harus adil perempuan. Apa? Ketika terjadi itu jangan menyalahkan korban. Yang seling begitu. Kamu sih pakaiannya, kamu sih kemayu, kamu sih jalan di tempat sepi. Lawang yang di rumahnya sendiri, di kereta, di jalan itu ya terjadi kok. Tidak hanya di tempat-tempat yang sepi, bahkan yang berukutan nganggo jilbab aja ya sama aja. Kalau sudah gelap mata, gelap hati ya apa saja dilakukan. Sudah nafsu binatangnya keluar ya perempuan yang kembali menjadi korban. Terakhir kan di depan rumah saya, perempuan naik motor, di belakangnya dibuntuti terus dicawel gitu Pak dadanya, sok itu terus dia tiba belangsar, teriak-teriak, ya ono kayak ngono iki. Dan itu traumanya ya luar biasa. Maka terus apa? Ya harus kita peduli, diantarkan ke rumah, dikasih minum, dikuatkan begitu. Dan dilaporkan, jangan diam saja bahwa ini ada seperti ini. Kalau tidak nanti cenderung untuk diulangi. Saya kira itu dulu dari saya. Mudah-mudahan yang sedikit itu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.